Sebagai pintu masuk di ujung selatan Pulau Sumatera, Lampung adalah provinsi yang sibuk. Lebih dari 9 juta jiwa penduduknya bergerak menggulirkan roda perekonomian. Kopi Robusta, kain tapis, dan alam yang menakjubkan adalah sejumlah potensi yang terus menggeliat. Di provinsi ini pula dibangun bendungan tertinggi se-Asia Tenggara. Bendungan Batu Tegi terletak di Kabupaten Tanggamus, sejarak 90 km di barat laut Bandar Lampung. Danau buatan seluas 21 km persegi ini menampung aliran dari 3 sungai besar, Wai Sekampung, Wai Rilau, dan Wai Sangarus, dengan wilayah tangkapan air lintas 4 kabupaten, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. Dari 42.000 hektar catchment area Bendungan Batu Tegi itu 35.000 diantaranya adalah kawasan hutan lindung dan 7.000 sekian diantaranya itu berada di APL, areal penggunaan lain atau lahan milik. Dari dermaga bendungan yang diresmikan tahun 2004 ini, sejauh mata memandang, di antara deru kapal yang sesekali melintas, tampak sebaran pulau-pulau kecil yang menghijau. Di salah satunya, kita bisa menemukan sumber mata air Wai Rilau, tersembunyi di balik rimbunan hutan perawan. Zona inti hutan lindung register 22 Waiwaya adalah oase bagi sejumlah spesies dilindungi. Berbagai vegetasi dari keluarga meranti hingga ragam puspawarna menjadi rumah bagi berjenis-jenis primata, burung, dan mamalia langka seperti harimau. Di kawasan hutan lindung Batu Tegi, terutama di blok inti, kita masih menjumpai harimau Sumatera. Di tahun 2014 kita menemukan satu individu yang masih remaja. Itu berhasil kita tangkap dari hasil kamera trap. Di beberapa titik juga masih informasi dari masyarakat masih mendengar suara dan juga menjumpai jejak-jejak harimau Sumatera yang ada di kawasan hutan Batu Tegi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, hutan lindung juga harus memiliki fungsi pengawetan dan fungsi pemanfaatan, yaitu dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Air adalah sumber kehidupan. Setiap kelokan dalam kawasan hutan seolah menyembunyikan ricik sungai dan deras air terjun yang tumpah menyerbu bumi. Potensi ini pula yang dimanfaatkan oleh sebagian warga yang membangun talang, yakni gubuk-gubuk semi permanen di dalam hutan lindung. Karena masyarakat di sini bukan masyarakat yang menetap, masyarakat terbiasa di bawah dengan kehidupan yang terang. Nah, mereka juga berpikir bagaimana caranya walaupun kita tinggal di hutan, tapi kita bisa punya penerangan. Nah, mereka coba membuat semacam turbin untuk penerangan per kelompok. Sekarang untuk wilayah kerja kelompok Tani Sidodadi, kalau tentang turbin, sudah sekitar 95% pakai penerangan lampu turbin.
belasan air terjun, dan sumber air panas adalah manikam yang terserak di dalam kawasan. Tanah hutan yang merah berhumus, seolah tak pernah jenuh menjadi rumah bagi berbagai spesies hortikultura. Kalau dari hasil hutan bukan kayu, di sini terutama kali hasil terbesarnya dari masyarakat kelompok tani Sidodadi yaitu kopi, coklat, kemiri. Itu yang terbesarnya. Ada juga buah-buahan yang lain barusan menyusul, yaitu termasuk petai dan alpukat, duren juga ada, karet juga ada. Kita ada tanaman MPTS, ada duren, ada pala, ada cengkeh, ada sukun, kemudian ada tanaman kayu termasuk cempaka, ada minti yang bisa kita lihat, kemudian ada batang kapuk, kemudian ada batang sono keling, itu termasuk tanaman yang kayunya. Tetapi, alam yang subur bukan hanya surga bagi satwa. Ia juga magnet bagi manusia. Ketika kami masuk tahun 2011, penafsiran citra itu terlihat 75% dari 58.000 areal kelola KPH Batu Tegi itu sudah digarap oleh masyarakat. Sementara kondisi hutan lindung di sana itu sangat mendukung sekali suplai air ke bendungan ini. Kalau itu rusak, maka suplai tidak akan stabil, akan terjadi fluktuasi antara musim kemarau dengan musim penghujan. Tahun ini, akibat kemarau panjang, dari elevasi maksimal di bulan Juni lalu, muka air bendungan Batu Tegi turun hingga 20 meter. Bendungan Batu Tegi merupakan salah satu bangunan vital di Provinsi Lampung karena kontribusinya untuk Provinsi Lampung cukup besar. Yang pertama, fungsi utama adalah untuk pengairan irigasi sawah. Paling tidak ada 4-5 kabupaten yang dilewati disuplai airnya oleh irigasi Batu Tegi. Kemudian yang kedua, di bendungan sendiri ada PLTA. Dan juga airnya itu juga dimanfaatkan menjadi sumber air bersih. Sementara itu, kawasan hutan lindung yang menjadi area tangkapan air Batu Tegi menghadapi ancaman yang tak kalah serius. Pembukaan lahan baru, perambahan hutan, serta kebakaran di musim kering adalah bahaya yang masih mengintai. Di sisi lain, sebagian produksi kopi Lampung yang kesohor berasal dari kawasan hutan lindung. Tiap tahunnya yang bisa kita andalkan tiap tahun adalah kopi. Kopi yang bisa kita hitung hasilnya per tahunnya per hektar kisaran 1 sampai 1,5 ton per hektar. Budidaya kopi dan masyarakat penggarap di dalam kawasan adalah bagian tak terpisahkan dari hutan lindung di kawasan Batu Tegi. Diperlukan strategi pengelolaan hutan yang tersendiri untuk tetap dapat melestarikan fungsi hutan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat. Batu Tegi merupakan salah satu KPHL prioritas, artinya yang dibentuk awal. Kenyataannya hutan lindung di sekitar catchment Batu Tegi itu sudah banyak yang rusak. Oleh karena itu kemampuan irigasi, kemampuan pembangkitan listrik
itu tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan awal. Oleh karena itu perlu gerakan khusus untuk memperbaiki catchment-nya. Untuk mengembalikan fungsi hutan lindung di catchment Batu Tegi harus diperankan oleh semua pihak. Tetapi sekali lagi basisnya adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi kita ingin apa aspirasi masyarakat setempat, yang penting adalah hutannya berfungsi dan masyarakat sejahtera. Jadi tidak boleh ditinggalkan aspirasi masyarakat setempat. Masyarakat adalah salah satu entitas yang turut mencari penghidupan di kawasan hutan lindung. Keberadaan mereka perlu dipandang positif sebagai pemangku kepentingan yang dapat terlibat aktif dalam melestarikan fungsi hutan. Kita punya tanggung jawab juga terhadap hutan kita, yang artinya kita tidak boleh kita buka, ya nggak boleh. Kemiringan 45 derajat nggak boleh. Makanya kita juga walaupun bukan petugas kehutanan, kita juga punya tanggung jawab terhadap hutan di lingkungan kita. Kami mencoba untuk mendorong kepada masyarakat, mereka boleh meneruskan untuk melakukan budidaya di dalam kawasan, tetapi mereka harus melakukan budidaya secara agroforestry. Dengan mendorong aktivitas tumpang sari, berupa penanaman spesies berkayu multiguna atau MPTS, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari hasil hutan non-kayu yang tak hanya terbatas pada kopi. Selain itu, pihak KPHL Batu Tegi juga menerapkan strategi kemitraan dengan masyarakat penggarap hutan untuk mendorong keterlibatan mereka dalam menjaga fungsi tangkapan air di hutan lindung. Terdapat 3 bentuk kemitraan dengan sistem bagi hasil yang sudah dan sedang dijalankan, yakni dengan memberikan bantuan bibit saja, memberikan bibit disertai biaya penanaman, dan yang ketiga, dengan memfasilitasi petani mulai dari tahap persemaian hingga kelak penanaman. Awal kami ikut dalam kemitraan ini, sebenarnya kami ingin sekali mendapatkan ketenangan dan keamanan dalam kami berusaha. Karena dalam wilayah kawasan itu tidak boleh adanya kelompok tani ataupun masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di situ. Kemitraan ini adalah bibit pala, karena itu memang permintaan dari anggota kami sendiri. Dengan melihat kedepannya tentang tanaman pala merupakan salah satu komoditi yang kami anggap mampu untuk mendukung kesejahteraan kami. Pala, pete kan, jengkol kan, doren kan, sama alpukat. Kenapa? Itu kan berjangka panjang, bisa istilahnya untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Hasilnya lebih banyak. Kalau untuk keluasan lokasi pembibitan kita ini lebih kurang 1/4 hektar. Semuanya dari masyarakat, Mbak. Jadi KPH hanya menawarkan bibit apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani kemitraan warga makmur, sehingga kami memutuskan minta bibit yang 5 macam ini. Dalam perjanjian kemitraan yang dijalin antara KPHL Batu Tegi dengan masyarakat penggarap, sistem bagi hasil panen akan diterapkan setelah tahun kelima. Melalui metode ini, diharapkan fungsi hutan lindung dalam menangkap air tetap lestari. Sementara kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Berjalannya kemitraan antara KPHL Batu Tegi dengan masyarakat penggarap hutan adalah prestasi yang tak mungkin dicapai tanpa dedikasi para pegiat. Ya, awalnya kami selaku masyarakat yang garap di tengah kawasan, bisa dikatakan kami itu ya perambah. Setelah kami dibina, kami seakan-akan menjadi keluarga gitu. Yang keduanya, masyarakat yang tadinya takut-takutan menggarap kebun, sekarang mereka merasa nyaman
karena tidak dianggap lagi Dinas Kehutanan ini sebagai momok kami petani gitu. Sudah menjadi bagian keluarga besar gitu. Pola pendekatan yang saya lakukan saat ini dari talang ke talang, saya bermalam, dari talang ke talang, saya mengadakan sosialisasi sehingga masyarakat juga kan merasa bahwa dari petugas kehutanan selaku kepala resortnya membina, membimbing, mengarahkan mereka, dan mereka juga ya akhirnya ada timbal baliknya dengan kita selaku dari pihak kehutanan. Mereka merasa ya nggak enak kalau mereka mau melakukan pelanggaran. Nah, di sini saya merasa nyaman setelah dengan adanya berdirinya KPH. Mungkin istilahnya untuk saya menempuh izin-izin tersebut, istilahnya agak ringan gitu, Bu. Setelah adanya KPH. Dan mungkin kalau tanam tumbuh di Sumber Makmur ini setelah adanya KPH, berkat kerjasama di antara KPH dan kepala resor segala macam, ini berangsur-angsur baik, Bu. Poin penting adalah pendekatan. Saya kira orang tidak akan mau bermitra dengan kita kalau tidak merasa nyaman. Dari situ kemudian kita libatkan diri secara personal. Kita bawa program itu secara pribadi. Kita jalin hubungan yang harmonis secara pribadi dengan mereka. Sehingga mereka juga tidak menganggap kita orang lain dan kita juga jangan menganggap mereka orang lain. Kreativitas dan inisiatif di tingkat tapak dipadukan kesediaan untuk mendengarkan kehendak masyarakat menjadi aspek yang tak kalah utama. Adanya demplot ternak dan buah-buahan di Ulu Belu membuktikan keberpihakan KPHL Batu Tegi kepada kemajuan masyarakat. Ketulusan menjalin hubungan juga membuahkan keterbukaan masyarakat dalam bekerja sama. Kini, KPHL Batu Tegi tengah mendorong optimalisasi produksi oleh-oleh khas hutan lindung Batu Tegi, seperti madu hutan dan gula aren jahe bersama masyarakat penggarap. Sejumlah bantuan juga digelontorkan kepada pengrajin langsung. Ya, selama saya bikin gula aren itu ya, dari awal masuk sini bikin gula aren, ada ini penyuluhan dari KPH Batu Tegi ya, terbantu sekali, merasa ringan lah bebannya dibantu sama KPH. Bantuannya ya wajan, kompor, tabung, terus timbangan, vakum sealer, sama blender. Pemasaran ya, terus saya kalau ke kantor kan selalu dikasih solusi sama Pak Indra. Masalah pemasaran itu kan, ada yang masarin, ada yang ngambil gulanya juga. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat setempat tanpa meninggalkan kelestarian fungsi hutan lindung memang adalah salah satu cita-cita KPHL Batu Tegi. Di lain pihak, saya berharap petani juga peduli bahwa ini adalah kawasan hutan lindung. Ini adalah kawasan hutan lindung yang memberi manfaat bagi jutaan orang di bawah. Airnya diharapkan oleh petani yang berada di bawah. Oksigennya bermanfaat untuk banyak orang. Saya berharap petani seperti itu. Dia tetap terisi pundi-pundinya, tetapi juga fungsi hutan ini bukan untuk diri pribadi mereka, tapi juga untuk orang banyak. Itu tantangan bagi kami untuk mendorong mereka supaya punya pemikiran seperti itu. Saya kira tadi karena Batu Tegi merupakan salah satu juga anak kandung dari Dinas Kehutanan Provinsi, dana yang tersedia untuk pembangunan di bidang kehutanan Provinsi Lampung, proporsi yang kita alokasikan ke Batu Tegi juga cukup signifikan dalam rangka tadi mengamankan hutan ini dengan melakukan patroli dan sebagainya, tapi juga dalam rangka pemberdayaan. Dan ingat bahwa tahun depan 2016 maka 50%
APBD provinsi itu kita alokasikan di Batu Tegi. Harapan ke depan dalam kesatuan pengelolaan hutan lindung. Pengurusan hutan lindung harus berkiblat pada pembangunan yang berkelanjutan. Kelembagaan KPHL harus luwes dan harus mampu menjalankan fungsinya tanpa harus melihat batas-batas struktur. Dan gali kerjasama dengan semua pihak dan bentuk kelas perusahaan sesuai dengan karakter masing-masing KPH dan harus berbasis daerah aliran sungai. Bergandeng tangan, menggayuh asa bersama, melangkah menjangkau mimpi bahwa hutan lestari melalui pengelolaan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.